Bab 951. Ketika mereka bertiga keluar dari panti asuhan, baru saja hendak pergi ke restoran, suara terkejut yang menyenangkan tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Charlie, Xiaofen. Ketika keduanya berbalik untuk melihat, mereka melihat beberapa sosok berjalan ke arah mereka. Orang-orang ini adalah teman-teman kecil yang tumbuh bersamanya di panti asuhan. Namun, bagi Charlie, ada banyak orang di dalamnya. Dan pada dasarnya mereka belum pernah melihatnya sejak dia meninggalkan panti asuhan. Satu-satunya yang masih melakukan kontak setelah meninggalkan panti asuhan adalah teman kecilnya, Zhao Hao. Pada tahun-tahun awal, ketika Charlie tinggal di panti asuhan, karena kematian orang tuanya yang tidak disengaja, kepribadiannya menjadi pendiam, bahkan sedikit menyendiri, dan dia mungkin tidak berbicara sepatah kata pun selama berhari-hari. Karena ketidakcocokannya, ia sering diasingkan oleh anak-anak lain. Charlie ingat bahwa setiap kali dia diisolasi, Zhao Hao, yang sedikit lebih tua darinya, akan selalu menjadi orang pertama yang berdiri dan bermain dengannya. Jadi selama bertahun-tahun, hubungan antara keduanya sangat dalam. Zhao Hao dan Charlie seusia, tetapi Zhao Hao beberapa bulan lebih tua darinya. Kedua orang itu keluar dari panti asuhan, dan kemudian mereka berdua memilih pergi ke lokasi konstruksi untuk bekerja bersama, menderita bersama, menjadi saudara standar yang keras. Namun, perbedaan antara Zhao Hao dan Charlie adalah bahwa Charlie menghasilkan uang, dan semuanya diam-diam diberikan kepada panti asuhan, sementara Zhao Hao menabung sejumlah uang sendiri, kemudian meninggalkan lokasi konstruksi dan pergi ke Haicheng untuk melakukan bisnis kecil. Bagi Charlie, pendekatan Zhao Hao bisa dimengerti. Bagaimanapun, semua orang adalah yatim piatu, dan kebanyakan dari mereka tidak berdaya saat keluar dari panti asuhan. Setiap orang ingin menghasilkan uang untuk membangun yayasan mereka sendiri, karena anak yatim tidak seperti orang lain. Yang lainnya memiliki orang tua, kerabat, dan rumah yang dapat berlindung dari angin dan hujan. Anak yatim tidak punya apa-apa. Jika Anda kehabisan uang hari ini, Anda tidak akan bisa makan hari ini, dan Anda hanya bisa tidur di jalan pada malam hari. Alasan mengapa Charlie tidak memikirkannya setelah meninggalkan panti asuhan terutama karena ajaran ayahnya kepadanya tahun itu, yang membuatnya merasa bahwa dia bisa hidup hingga berusia 18 tahun. Itu sudah menjadi panti asuhan dan kebaikan Bibi Lena padanya, tentu saja. Temukan cara untuk membayar kembali. Apalagi, ini banyak kaitannya dengan pendidikan masa kecil Charlie. Di masa kecilnya, Charlie adalah tuan muda keluarga Wade sejak kecil. Ia menerima pendidikan Konfusianisme dan studi Cina klasik. Oleh karena itu, di dalam tulangnya, terdapat semacam semangat dedikasi Konfusianisme kuno dan welas asih. Inilah yang membuatnya berbeda dari semua orang di panti asuhan. Pada saat ini, Zhao Hao melangkah maju dengan kegembiraan, dan berkata dengan bersemangat, Charlie, saudaraku, kita sudah lama tidak bertemu. Saat itu, dia dan Charlie tidur bersama di gudang di lokasi konstruksi, membawa semen bersama dan memindahkan batu bata bersama. Keduanya saling mendukung dan berjalan selama beberapa tahun. Kemudian, Zhao Hao menyelamatkan puluhan ribu, dan bertemu dengan seorang gadis yang disukainya di lokasi konstruksi, dan mengikuti gadis itu ke Haicheng. Setelah beberapa tahun absen, Charlie tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat, berkata, Zhao Hao, kita belum bertemu satu sama lain selama 3 atau 4 tahun? Bagaimana kabarmu di Haicheng selama beberapa tahun terakhir? Ketika Zhao Hao mendengar pertanyaan Charlie kali ini, dia tertawa dan berkata, saya baik-baik saja, saya baik-baik saja. Katakanlah, punya cukup makanan dan pakaian. Charlie bertanya lagi, di mana gadis yang Anda temui di lokasi konstruksi? Apakah kalian berdua sudah menikah? Hei! Jejak kesedihan muncul di antara alis Zhao Hao, tapi dia tersenyum acuh tak acuh, menikah. Sudah menjalin hubungan selama 2 atau 3 tahun, tapi ini bukan tentang pernikahan, saya tidak mampu membelinya. Hadiah macam apa? Saya tidak mampu membeli rumah. Orang tua wanita itu merendahkan saya, dan mereka sering meniupkan angin ke telinganya, dan dia tidak akan merendahkan saya ketika dia mendengarkan mereka, dan kemudian dia putus dengan saya. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, kapan ini? Zhao Hao sedikit tersenyum dan berkata, baru bulan lalu. Charlie mengangguk dan berkata, ini adalah kerugiannya karena tidak memilihmu. Bab 952. Setelah selesai berbicara, dia berkata, ngomong-ngomong, aku belum bertanya padamu, bukankah kamu di Haicheng? Mengapa Anda datang ke Aurous Hill begitu cepat? Zhao Hao tersenyum dan berkata, sangat kebetulan bahwa unit mengatur agar saya datang untuk perjalanan bisnis. Saya baru tiba di sore hari,
Saya baru saja turun dari bus dan melihat Anda sedang mengobrol di grup, lalu saya bergegas. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apa kau tidak berbisnis sendiri? Kenapa kamu bekerja lagi? Zhao Hao tersenyum pahit, dan berkata, bisnis telah kering. Bagaimana bisnis bisa begitu baik sekarang? Terutama dalam 2 tahun terakhir, situasi ekonomi tidak baik, dan tidak mudah untuk melakukan apapun. Setelah berbicara, dia menatap Claire dan tersenyum. Charlie, apakah ini milikmu? Charlie mengangguk dan berkata, ini istriku, Claire. Setelah berbicara, dia memperkenalkan Claire lagi. Claire, ini Zhao Hao, sahabatku di panti asuhan. Zhao Hao tersenyum dan berkata, Charlie, kamu benar-benar diberkati, istrimu sangat cantik. Claire tersenyum dan berkata, terima kasih. Zhao Hao mengangguk, dan kemudian berpura-pura mengeluh kepada Charlie. Charlie, kamu tidak baik. Anda belum mengambil inisiatif untuk menghubungi kami selama beberapa tahun. Setelah Bibi Lena menderita uremia, saya mendengar Bibi Lena berkata, kamu sering mengunjunginya, tapi kamu selalu menghindari saudara-saudari kita. Kenapa? Charlie tersenyum dan berkata dengan serius, beberapa tahun terakhir ini tidak begitu baik, saya tidak ingin semua orang melihatnya. Charlie juga memiliki harga diri. Sejak menikahi Claire, dia sering diejek oleh orang-orang, mengatakan bahwa dia adalah sampah, compang-camping, dan menantu yang tinggal di. Meskipun dia tidak heran bagaimana orang memikirkannya, dia tidak ingin membiarkan dia bersamanya sejak kecil. Teman-teman kecil yang tumbuh bersama ini tahu dilema mereka. Zhao Hao berkata dengan serius, saudaraku, kami tinggal di sebuah gubuk di lokasi konstruksi untuk waktu yang lama. Roti kukus bisa pecah menjadi 2 dan seseorang bisa patah menjadi 2. Kenapa kamu malu di depanku? Saudaraku, saya tidak bahagia dalam beberapa tahun terakhir. Lihatlah aku, bukankah aku masih tertawa setiap hari? Charlie sedikit mengangguk. Pada saat ini, Xiao Fen juga memandang Zhao Hao dengan senyuman, dan berkata, saudara Zhao Hao, mengapa kamu tidak menyapaku? Zhao Hao melihat Xiao Fen dan mengamatinya untuk waktu yang lama sebelum dia terkejut dan berkata, kamu adalah Xiao Fen? Seperti Charlie, Zhao Hao tidak pernah kembali setelah meninggalkan panti asuhan ketika dia berusia 18 tahun. Saat itu, Xiao Fen baru berusia 13 atau 14 tahun, dan dia masih seorang gadis berambut kuning, tetapi sekarang Xiao Fen telah menjadi kecantikan yang layak, dan celahnya masih sangat jelas. Xiao Fen tersenyum dan berkata, ini aku, mengapa kamu sangat terkejut? Zhao Hao tertawa dan berkata, ini benar-benar wanita 18 besar. Saat itu, kamu kurus dan kuning, dan pendek. Kamu terlihat seperti tombol setiap hari. Aku tidak berharap kamu menjadi begitu cantik sekarang. Xiao Fen menjawab dengan malu-malu, saudara Zhao Hao, jangan puji aku. Saya memiliki kakak ipar di sini, saya tidak bisa dianggap cantik. Seperti yang dia katakan, dia hanya bisa melihat ke arah Claire, dan rasa iri di wajahnya bahkan lebih ekspresif. Zhao Hao tersenyum dan berkata, jangan terlalu sombong. Kamu juga wanita cantik dari sejuta. Xiao Fen merasa malu karena tidak tahu cara berbicara, dan tiba-tiba menerima telepon. Dia mengangkat telepon dan mendengarkan, wajahnya segera menjadi cemas, dan dia berkata kepada semua orang. Pemilik restoran menelepon dan mengatakan bahwa kabel hotel sudah tua, dan listrik mati. Tidak bisa diperbaiki hari ini, dan harus menunggu besok, jadi tidak bisa dibuka. Hah? Zhao Hao berseru. Kalau begitu kita harus mencari tempat lain. Xiao Fen berkata dengan cemas, sekarang waktunya makan malam, aku khawatir akan sulit menemukan kotak untuk sementara. Begitu Charlie mendengar ini, dia akan menelepon Emer Orvel untuk menanyakan apakah ada kotak di Classic Mansion. Pada saat ini, sebuah mobil Mercedes-Benz hitam berhenti di samping semua orang. Bab 953. Jendela mobil Mercedes-Benz diturunkan, dan Charlie meliriknya dan mengenali pria yang mengemudi. Orang ini adalah Jiang Ming yang berinisiatif untuk mengatur pertemuan di grup hari ini. Namun, Charlie tidak terlalu bersahabat dengannya. Jiang Ming mengenakan setelan jas dan sepatu kulit dengan sosok yang sedikit gemuk. Ketika dia melihat kerumunan itu, dia menghentikan mobilnya, menjulurkan kepalanya keluar dari mobil, dan berkata, maafkan aku, semua orang telah menunggu lama sekali. Dengan mengatakan itu, dengan ekspresi sombong dan puas di antara alisnya, dia dengan sengaja menjelaskan, hei, ada kemacetan lalu lintas di jalan. Itu tertunda sebentar, dan saya terlambat. Seseorang berseru dan berkata,
Jiangming, kalian semua mengendarai Mercedes-Benz? Kapan kamu membelinya? Jiangming tertawa dan berkata, saya baru membelinya 2 hari yang lalu. Charlie tiba-tiba menyadarinya, tak heran pria ini begitu aktif dalam mengorganisir pesta. Ternyata ia sedang memamerkan teman-teman masa kecilnya yang baru saja menyebutkan mobil baru dan ingin mencarinya. Saat ini, seseorang bertanya, Jiangming, model apa mobil ini? Banyak uang, kan? Jiangming tersenyum penuh kemenangan, dan berpura-pura rendah hati, dan berkata, itu hanya Mercedes-Benz E300L. Ini bukan mobil yang bagus, hanya lebih dari 500,000. Oh! Semua orang berseru. Seseorang berkata, Jiangming, kamu terlalu baik. Kamu baru keluar dari masyarakat selama beberapa tahun, jadi kamu bisa membeli mobil semahal itu. Ya, kami masih naik bus. Dan kamu sudah dalam perjalanan besar. Benar-benar lebih dari sekadar manusia untuk dibuang. Lebih banyak orang yang mati daripada orang yang berbelanja. Oh, satu arti. Sejujurnya, anak-anak yang keluar dari panti asuhan pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak berdaya. Titik awal mereka jauh lebih rendah daripada kebanyakan orang. Jika orang lain memulai dari nol, maka mereka mulai dari negatif. Hingga saat ini, sebagian besar anak yang keluar dari panti asuhan dalam kurun waktu yang sama dalam 1 tahun masih bergelut dengan sandang pangan. Mereka tidak akan memiliki pekerjaan yang baik, apalagi kesempatan yang baik, jadi pada dasarnya semua orang semuanya sangat miskin. Kecuali Charlie dan Jiangming, tidak ada teman panti asuhan lain yang mampu membeli mobil. Jadi ketika semua orang melihat Jiangming membeli Mercedes-Benz, mereka sangat iri dan dikagumi. Jiangming tersenyum penuh kemenangan, melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Ini semua uang kecil bagi saya, tidak perlu disebutkan. Saat dia berkata, dia tiba-tiba melihat Charlie berdiri di tengah kerumunan, wajahnya sedikit berubah. Di luar dugaan, saingan Charlie ternyata selangkah lebih maju darinya. Ketika dia di panti asuhan, dia memandang rendah orang-orang seperti Charlie, dan ingin mengajari Charlie berkali-kali, tetapi karena dia tidak bisa mengalahkannya, dia akhirnya diperbaiki oleh Charlie. Dengan peningkatan frekuensi, Charlie telah menjadi bayangan psikologisnya, dan dia masih tidak bisa melepaskannya. Dia pernah berpikir bahwa bahkan jika Charlie bisa bertarung ketika dia di panti asuhan, selama dia masuk masyarakat, orang-orang seperti Charlie pasti akan sangat kacau. Setelah dia melirik pakaian Charlie, dia tidak bisa menahan ejekan di dalam hatinya. Dia mengenakan berbagai macam barang, dan dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Namun, saat dia melihat Claire, matanya berbinar, dan dia tiba-tiba terkejut. Dia belum pernah melihat wanita secantik itu dalam kehidupan nyata. Bab 954. Hal ini membuatnya bertanya-tanya, apakah si cantik ini bisa menjadi pasangan kecil di panti asuhan? Tapi tidak peduli bagaimana dia berpikir, dia tidak bisa memikirkan bagian ingatan yang berhubungan dengan keindahan ini. Memikirkan hal ini, Jiangming masih memiliki senyuman di wajahnya, pertama dengan sedikit kesombongan, dan menyapa Charlie. Dia, bukankah ini Charlie? Lama tidak bertemu. Charlie tersenyum dan berkata, saku besar? Saku besar omong kosong adalah nama panggilan Jiangming di panti asuhan pada saat itu. Karena anak ini gemuk dan bisa makan, jadi dia suka memperkuat FRTS buruk. Kuncinya adalah anak ini FRTS. Dia tidak pernah memperhatikan kesempatan itu. Digunakan saat bermain game di kelas, saat makan, dan saat tidur. Saat itu, teman-teman kecilnya sedang direpotkan oleh omong kosongnya, dan dia sengsara. Maka dia pergi dengan julukan bernama Big Booty Bull. Jiangming tidak berharap Charlie menyebutkan nama panggilan sebelumnya begitu dia muncul, dan tiba-tiba wajahnya terasa sedikit tidak terkendali. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, seorang pria muda di belakangnya berkata dengan tidak senang, Hei, Charlie, bagaimana kamu berbicara? Beraninya Anda memanggil nama panggilan Tuan Jiangming? Jiangming sekarang adalah seorang eksekutif dari grup terdaftar. Anda harus menghormati saat berbicara. Charlie melirik orang yang berbicara, dan samar-samar ingat bahwa orang lain itu adalah Ronel, yang merupakan salah satu kaki anjing Jiangming saat itu. Dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, dia masih akan mengikuti Jiangming. Jadi, dia sedikit mengernyit, dan berkata dengan lemah, maaf, saya telah memanggilnya A besar sejak dia masih kecil, dan dia sudah terbiasa dengan itu. Jiangming melirik ke arah Claire, dan menemukan bahwa Claire tampak agak tidak terkendali tentang nama panggilannya. Dia segera sedikit marah, dan melakukan serangan balik. Charlie, lihat dirimu seperti ini. Tidak buruk menjadi seorang pria. Mobil apa yang Anda kendarai?
Ronald segera menerima percakapan itu, tertawa, dan berkata, Tuan Jiangming, apa yang Anda katakan terlalu berlebihan. Saya mendengar bahwa Charlie pergi untuk menjadi menantu yang tinggal, dan dia didukung oleh istrinya. Akan menyenangkan untuk makan makanan panas, Anda juga bertanya mobil apa yang mereka kendarai. Bukankah kamu sengaja menampar mereka? Oh, salah bicara. Jiangming menampar kepalanya dan dengan sengaja berkata, maaf Charlie, saya agak jujur, saya harap Anda tidak keberatan. Itulah yang dia katakan, tapi dia sudah tertawa di dalam hatinya. Charlie, biarkan aku melihat bagaimana kau mundur. Charlie tersenyum dan berkata, omong kosong saku, saya selalu berpikir bahwa Anda suka omong kosong karena usus Anda lurus. Saya tidak berharap Anda berbicara langsung. Anda menggunakan trakea untuk berbicara, seperti usus Anda. Semua pipanya lurus. Ketika semua orang mendengar ejekannya, mereka tiba-tiba tertawa. Ngomong-ngomong, wajah Jiangming menjadi sangat jelek. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ketika dia mengatakan sesuatu dengan jujur, Charlie menangkap pegangannya, itu adalah sarkasme. Wajah Jiangming tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat. Dia tidak peduli untuk marah sekarang, terutama karena dia takut Claire akan mendapat kesan buruk pada dirinya sendiri karena kata-kata Charlie. Jadi, dia buru-buru menatap Claire dan bertanya sambil tersenyum, kecantikan ini terlihat agak aneh. Mungkin karena saya belum kembali ke panti asuhan selama bertahun-tahun. Mengapa saya tidak bisa mengenali Anda? Tidak bisa memberitahuku, siapa namamu? Xiao Fen di samping berkata tidak puas. Hei, Jiangming, apakah kamu punya wawasan? Apakah Anda tahu siapa ini? Ini adik iparku, adikku, istri Charlie. Apa? Jiangming disambar petir dan membunuhnya. Dia tidak percaya bahwa wanita super cantik yang membuatnya menatapnya sebenarnya adalah istri Charlie boros. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah Charlie, dan menemukan bahwa pakaian Charlie di sekujur tubuhnya tidak semahal mantelnya sendiri. Ini mantel Armani miliknya sendiri, apalagi beli dia, dan sisa setengahnya. Melihat Claire yang cantik dan bergerak yang berdiri tegak dan tinggi di samping Charlie, dia merasa sangat kesal. Oh sial! Claire adalah wanita yang sangat cantik, dengan sosok yang sangat indah. Dia adalah yang terbaik di antara yang terbaik, dan dia 100 kali, 1000 kali atau bahkan 10.000 kali lebih kuat dari wanita yang pernah dilihatnya. Akibatnya, dia ternyata adalah istri Charlie. Tuhan sangat buta. Bab 955. Ketika dia berpikir bahwa Charlie dapat menemukan istri yang begitu cantik, Jiangming merasa lebih tidak seimbang. Dengan seringai di wajahnya, dia dengan sinis berkata kepada Charlie, Charlie, menurutku kita berdua tidak pernah bertemu dalam beberapa tahun. Anda telah sedikit berubah. Ya, sepertinya mie berminyak. Ini benar-benar wajah putih kecil standar, alami untuk nasi lembut. Saat dia berkata, dia melihat ke arah Charlie dari atas ke bawah, dan berpura-pura malu dan berkata, jika aku tahu itu sangat mudah untuk menjadi menantu yang tinggal di. Lalu mengapa saya bekerja sangat keras dalam beberapa tahun terakhir? Lihat saya. Setelah dihancurkan, saya mendapatkan posisi direktur. Dibandingkan denganmu, raja nasi lembut yang hanya bisa makan dan menunggu untuk mati, aku benar-benar malu. Alasan mengapa Jiangming begitu sinis dengan sengaja adalah karena dia ingin menunjukkan identitas dan statusnya di depan Charlie dan yang lainnya, untuk menyerang Charlie. Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Fen yang muda dan menawan. Sekarang kecantikan super seperti Claire sudah tidak bisa dimainkan. Xiao Fen, adik perempuan yang lembut yang bisa mencubit air, masih bisa berkembang dengan baik. Ketika berada di panti asuhan sebelumnya, mengapa saya tidak menyadari bahwa gadis kecil ini, Xiao Fen, sangat cantik? Jika saya tahu sebelumnya, saya seharusnya menanganinya di panti asuhan saat itu. Pada saat ini, beberapa orang di belakangnya menertawakan Charlie ketika dia mendengarnya mengejek Charlie. Tapi Charlie masih berdiri dengan tenang di tempatnya, tanpa ekspresi marah di wajahnya. Claire sedikit marah, dan berkata dengan dingin, Tuan ini, suami saya tidak merekrut atau memprovokasi Anda. Mengapa Anda berbicara kasar dan mengejeknya? Selain itu, apa hubungannya dengan Anda jika suami saya makan sisa? Apakah dia makan sebutir nasimu? Jiangming tidak menyangka istri Charlie begitu padanya. Dia tiba-tiba merasa bahwa Tuhan tidak adil. Mengapa tidak ada istri seperti itu ketika dia begitu baik dan begitu keras? Apakah benar pepatah lama mengatakan bahwa pria yang baik tidak memiliki istri yang baik? Istri yang baik tapi bukan pria yang baik? Jadi hatinya semakin buruk,
mencibir dan berkata, "Cantik, aku tidak mengejek suamimu, aku mengatakan yang sebenarnya. Wanita cantik sepertimu, menikahi kain seperti ini, itu benar-benar bunga di kotoran sapi." Claire berkata dengan dingin, "Jika kamu adalah orang luar dalam masalah antara aku dan suamiku, dan kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menilai,